kelas 3A akan menampilkan video pembelajaran dari strategi belajar mengajar untuk kelas 5 dengan topik mengenal hobi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung kita absen dulu ya. Mungkin dari teman dari anak-anak ada yang tidak berangkat hari ini. Tidak ada. Alhamdulillah berangkat semua ya. Jadi langsung saja buat mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak. Terima kasih untuk kebiasaan terhadap jiwa kebangsaan kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Berdua. Indonesia tanah air, tanah Tuhan aku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung. Ya anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hobi. Nah sebelum itu Bapak ingin ngasih tahu soal kegiatan-kegiatan yang ada. Nah mungkin dari anak-anak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pada gambar tersebut. Mungkin dari Dinda. Membaca. Oke. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut melakukan kegiatan dengan membaca, dimana ilustrasinya sendiri mungkin dari Mbak Farah menurut bisa membacakannya. Hai, aku hobi membaca buku. Setiap hari aku menemukan cerita-cerita seru di dalamnya. Membaca membuatku merasa seperti berpetualang, aku tempat-tempat baru dan belajar banyak hal. Aku suka membaca juga. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Farah. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan oleh anak kecil di gambar ini adalah membaca buku. Terus mungkin selanjutnya bisa ditebak nih, kiranya anak ini melakukan kegiatan apa? Mungkin dari ada yang mau macam katakan dulu? Ya, boleh. Dari mana? Berolahraga. Berolahraga. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh anak laki-laki ini adalah berolahraga, di mana olahraga membuatku merasa kuat dan sehat, serta memberiku banyak teman baru. Aku selalu menantikan waktu bermain di luar dan belajar gerakan-gerakan baru. Kamu tertarik juga untuk berolahraga? Dari teman-teman atau dari anak-anak ada yang hobi olahraga juga? Enggak. Aduh, ada ya. Nah, dari teman-teman, menurut anak-anak dari gambar ini olahraga apa sih yang dilakukan oleh anak tersebut? Matahari. Betul. Lanjut buat kegiatan selanjutnya. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh anak ini? Melukis. Melukis, ya. Betul sekali, dari melukis. Untuk ilustrasinya sendiri, dengan melukis, aku bisa menciptakan dunia yang penuh dengan warna dan ekspresi. Setiap kali melukis, aku merasa senang dan bebas untuk mengekspresikan diri. Dari anak-anak ada yang suka melukis? Dari anak-anak ada yang suka melukis ya. Nah, setelah melihat gambar-gambar tersebut, dari anak-anak mungkin sekarang sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hobi. Nah, dari contoh-contoh yang tadi kita lihat itu merupakan salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam disebut hobi. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu tidak apa sih itu hobi? Bisa angkat tangan. Itu kegiatan yang disukai oleh kita. Mungkin dari Mbak Mana? Aktivitas yang seru yang saat dilakukan. Oke, jadi berarti dari anak-anak sudah tahu ya kalau hobi itu merupakan
sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita atau sukarela di waktu-waktu yang menentu. Ya. Nah, dari anak-anak tadi sudah tahu kan untuk arti dari hobi itu apa. Jadi mungkin dari anak-anak nanti bisa memberitahu nih kiranya dari anak-anak untuk hobinya sendiri itu apa saja. Mungkin dari Mbak Farah. Hobi aku membaca. Hobi Mbak Farah membaca ya, membaca apa? Membaca buku. Membaca buku. Baik dari Mbak Farah Aisyah. Hobi aku menonton film. Nonton film, suka nonton film ya? Iya. Film kartun atau film drama? Film kartun dong. Masa anak SD nonton drama? Mungkin dari Mbak Tinda. Membaca novel. Membaca novel. Baik. Wah, masih kecil juga bisa membaca novel ya. Nah, setelah tahu dari anak-anak yang punya hobi, dari Mbak Farah Nur yang suka hobi membaca buku, dari Mbak Farah Faisa yang suka menonton film, terus dari Mbak Dinda yang suka nonton atau suka baca novel ya. Jadi itu merupakan salah satu dari yang namanya contoh dari hobi itu sendiri. Jadi memang hobi merupakan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan dan dari kita itu merasa senang untuk melakukannya. Nah, dari hobi sendiri ada manfaat yang bisa kita rasakan. Mungkin dari Mbak Dinda Atalia, kiranya kalau Mbak Dinda membaca novel, apa sih yang dirasakan? Nah, Makanya senang ya, bisa membaca novel, bisa tahu soal karakter-karakter tokohnya, terus juga bisa paham tentang penulisan novel, terus juga bisa paham soal alur cerita dari sebuah novel gitu ya. Mungkin dari Mbak Farah, Aisyah, kiranya buat kalau misal Mbak Farah menonton film, apa yang Mbak Farah rasakan? senang juga. Senang ya. Jadi dari Mbak Farah juga senang kalau misal nonton film. Kalau boleh tahu, sukanya nonton film apa? Artinya? Filipin. Filipin, oh iya, dari Bapak juga suka nonton film Filipin. Dari Filipin sendiri kita bisa belajar tentang kehidupan bermasyarakat, cara menghargai, bertoleransi, terus juga saling hormat menghormati. Karena kan di Filipin ada banyak banget kan, kayak unsur-unsur masyarakat kayak banyak ras, suku gitu. Jadi kita bisa dapat pelajaran dari menonton kartun. Walaupun kartun, kita bisa belajar kayak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari gitu. Nah, terus mungkin dari Mbak Farah nih, kiranya kan suka membaca buku ya. Nah, mungkin buku apa aja sih yang suka dibaca oleh Mbak Farah? Buku cerita. Buku cerita. Cerita apa itu? Kancil. Cerita si kancil. Nah, dari cerita si kancil kita juga bisa mengambil nilai-nilai kehidupan kayak pelajaran-pelajaran tentang bagaimana sih sikap si kancil ketika menghadapi sebuah masalah gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah dari membaca atau dari melakukan sebuah hobi yang kita lakukan itu bisa membuat kita merasakan atau membuat kita mendapatkan sebuah manfaat yang kita dapat ketika melakukan hobi tersebut. Jadi kita bisa enjoy buat melakukan hobi itu. Dan dari anak-anak kan sudah tahu tentang apa itu hobi, manfaat dari hobi. Terus juga dari anak-anak kan sudah menunjukkan untuk hobi-hobi yang anak-anak sukai. Nah sekarang Pak Guru minta buat anak-anak bisa menuliskan dan bisa menggambarkan sekiranya dari hobi anak-anak. Terus nanti bisa diceritakan di depan kelas ke teman-teman yang lain soal hobi dari anak-anak ya. Pak Guru beri waktu sekitar 10 menit untuk bisa menuliskan atau menggambarkan dari hobi kalian. Ini bisa dimulai. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, setelah menulis nanti mungkin ya bisa maju buat menceritakan di depan kelas mengenai hobinya. Nah sebelum itu untuk bisa memberikan semangat dan nanti pas cerita kayak berkobar-kobar semangatnya, kita terus semangat yuk. Yuk. Nah bisa berdiri ya.
Sudah siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Sudah pada semangat belum? Oke, langsung aja ya buat yang pertama mungkin dari Bunda Kaya bisa ceritakan soal rutinnya di depan kelas. Aku senang sekali membaca novel. Biasanya aku membaca novel saat pulang sekolah. Aku sebenarnya ingin membaca di malam hari, tetapi orang tuaku tidak mau membolehkannya karena aku harus belajar. Oke, tepuk tangan jawabannya. Oh, jadi dari bajunya lebih banget buat baca novel. Cuman kalau bisa baca novel sampai malam nanti dimarahin sama si bapaknya ya. Jadi mungkin dari bajunya bisa meluangkan waktu di waktu yang mungkin kayak habis sekolah, habis pulang sekolah, atau pas lagi sama teman-teman mungkin sama kumpul mungkin sebenarnya bisa ngasakin buat baca novel gitu. Nah, tadi dari Mbak sudah menceritakan hobinya yaitu membaca novel. Selanjutnya mungkin dari Mbak Farah Saisa bisa menceritakan soal hobinya menonton film ke teman-teman yang lain. Hobiku menonton film Ipin. Mereka sangat lucu. Saat menonton Upin dan Ipin, aku merasa terhibur. Aku juga mendapat banyak pelajaran dari menonton Upin dan Ipin. Upin dan Ipin mengajarkanku untuk saling nolong-nolong dan berhormati sama teman. Oke, kita jadi dari Upin Noran itu kan film Upin ya. Dari film Upin sendiri, Bapak bisa mengambil pelajaran soal yang menghargai dan juga tentunya keselamatan ya. Mungkin selanjutnya dari Mbak Armut bisa menceritakan kalau punya teman-teman yang lain di kelas. Hobiku membaca buku cerita. Buku yang paling kusukai adalah cerita si kancil. Dengan membaca buku si kancil, aku tahu bagaimana watak dan bercanda si kancil saat menghadapi masalah. Aku diperbolehkan membaca buku cerita di saat kerjaan sekolah sedang selesai. Kita bersama dari Mbak sendiri tadi menceritakan soal hobinya yaitu membaca buku cerita dari si kancil. Dari buku cerita si kancil, Mbak Sarah bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran kayak nilai-nilai kehidupan bisa yang didapat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari itu. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menceritakan soal hobinya. Nah, anak-anak karena tadi sudah maju untuk bisa menjelaskan dan menceritakan soal hobinya masing-masing. Selanjutnya adalah dari Bapak memberikan tugas rumah untuk anak-anak dan tugas sendiri. Dari anak-anak nanti disuruh untuk bisa membaca dari cerita yang ada di lembar kerja untuk anak-anak ini. Dari ceritanya sendiri adalah ekspresi diri melalui hobi. Jadi nanti dari anak-anak bisa baca dulu dengan menghafal. Tapi dari tiga sama dua orang kan juga baca ya. Ini bisa dicermati, bisa dipelajari juga. Terus selanjutnya setelah membaca, nanti dari anak-anak bisa mengerjakan soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang ada, di mana soal-soal ini jawabannya itu sesuai dengan isi dari bacaan yang kalian baca. Terus setelah itu dari anak-anak adalah setelah membaca atau menyimak teks dari cerita berjudul ekspresi diri melalui hobi, dari anak-anak bisa mengisi untuk menganalisis untuk kata kerja atau kayak kata-kata yang
menunjukkan bahwa itu berupa sebuah kegiatan. Anak bisa menyebutkan atau bisa menemukan kira-kiranya kata-kata yang ada di cerita ini itu apa aja yang menunjukkan bahwa itu sebuah kegiatan yang dilakukan. Jadi ini seperti itu bisa nanti Bapak langsung perhatikan saja ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan juga nomor absennya masing-masing ya. Nah mungkin itu saja untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai budi. Nah sebelum menutup, untuk bisa meningkatkan muatan lokal atau budaya, mari kita meningkatkan lagu daerah antara kita sama-sama sampai tepuk tangan. Yuk saya yuk. 1, 2, 3. Antara berpisah bersama bermasa masa sedih diurut bari-bari masa sedih diurut bari-bari mendalepok patah hidup beda ekonomi makan api tapi memang kehidupan ekonomi makan api tapi memang kehidupan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pada pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak boleh disebutkan. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.